X sampai 1. Kemudian ditanyakan gambar dan tentukan CDF dan fungsi X. Ya, ini CDF fungsi X maksudnya. Dengan melihat gambar distribusi kumulatif definisikan pada 4 interval, yaitu ada X lebih kecil minus 1 sampai 0. Nih, X lebih kecil di sini. Ya, minus 1 sampai 0. Kemudian ada 0 sampai 1. Kemudian ini. Jadi ada ke sini. Saya ambil katanya. Jadi saudara punya 4 daerah, 4 interval. Ini gini, dari sini ke sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Gitu ya. Saudara punya 4 daerah itu. Kemudian saya lihat ini. Untuk X yang lebih kecil dari 1, fungsi X sama dengan 0. Ini tidak ada ya. Untuk X yang lebih besar sama dengan 1, di sini fungsi X-nya sama dengan 1. Kenapa kok sama dengan 1? Karena ini kumulatif. Dari sini kumulatif sama dengan 1. Untuk fungsi X sama dengan X1 pada harga ini, saudara integrasi dari minus 1 sampai X. Kalau saudara mencari fungsi X. Apa ini fungsi X ini? Kumulatif dari minus 1 sampai X batas bawah. Dari batas bawah untuk kumulatif batas bawah sampai X sampai T sampai P tergantung notasi yang digunakan. Ini untuk minus 1 sampai X saya masukkan persamaannya adalah X plus 1. Dapat ini X kuadrat plus ini. Ini apa ini? Ini adalah fungsi kumulatif yang berlaku untuk mana saudara? Untuk minus 1 sampai X. Dari minus 1 sampai X. Baik. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 0, fungsi 0-nya sama dengan setengah. Maksudnya di sini. Kalau untuk X sama dengan 0, ini kan setengah. Saudara lihat ini kan simetris ya, Sehingga untuk X sama dengan 0, di sini harganya adalah setengah. Dari sini sampai sini. Untuk fungsi X1X pada harga ini diintegrasi lagi. Berapa besarnya? Kumulatifnya setengah. Setengah ini dari mana saudara? Setengah ini dari mana? Dari sini sampai sini. Ya, saudara mencari kumulatif yang ini. Persamaan individualnya, PDF-nya ini. Saudara cari kumulatif yang ini. Tetapi dari sini sampai sini sudah ada setengah. Sehingga sekarang saya cari yang dari sini. Dari 0, saudara lihat dari 0 sampai X. Tapi ini di depannya ada setengah. Setengah karena sudah diperoleh sebelumnya. Nah, saya cari, saya dapatkan persamaan ini. Ya, diintegrasi. Sehingga sekarang saudara punya 0 untuk X lebih kecil minus 1. Seperti tadi. Ya, seperti tadi di sini. Kalau ini dari sini, berapa harganya? 0. Nanti di sini berapa harganya, saudara? Kalau di sini berapa harganya? Setengah. Kalau di sini berapa harganya? 1. Kumulatif 1. Baik. Yang lain paham ya? Sehingga saya dapatkan ini. Untuk 0, X lebih kecil 1. Untuk yang minus 1 sampai 0, ini X kuadrat ini tadi adalah dari sini. Dari sini. Ya, fungsi kumulatifnya. Kenapa Pak kok pakai 2? Karena fungsinya berbeda. Saudara tidak bisa pakai satu fungsi. Karena untuk minus 1 sampai 0 berlaku ini. Untuk 0 sampai 1 berlaku yang ini. Tidak bisa saudara gunakan satu fungsi. Ya. Jadi ini ya betul, tapi hanya berlaku untuk ini. Yang ini juga betul, hanya berlaku untuk ini. Gitu ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini PDF atau bukan PDF, saudara? Iya. Dari mana saudara lihat? Baik, dari mana lihatnya? Dari mana lihat? Kumulatif. Luasnya berapa luasnya? Kalau segitiga ini luasnya berapa? Dari sini sampai sini 1, tingginya 1. Simetri, Pak. Simetri loh, tapi simetri belum tentu 1 loh, saudara ya. Apakah ini 1 hasilnya? Karena kalau saya punya ini saya kasih dengan minus 2 sampai 2 misalnya tidak bisa, salah. Kalau ini saya beri minus 2 sampai 2 salah. Minus 3 sampai 3 salah. Minus setengah sampai setengah salah. Yang betul cuma minus 1 sampai 1 karena apa? Berapa luasnya? Luasnya berapa? Kalau soal tinggi begitu 1. Ya, karena apa? Luas segitiga itu berapa? Tinggi kali setengah alas kan? Ini 0 sampai 1. Setengahnya berapa? Setengah. Setengah kali 1 berapa? Setengah. Ini juga setengah, setengah tambah setengah.
1. Gitu ya. Jadi ini PDF ya. Kalau yang begini bisa saudara. Jadi termasuk yang begini bisa saudara cari luasnya atau yang bentuk uniform. Tetapi kalau yang bentuk yang distribusi yang lain, saudara nggak bisa cari luasnya begitu saja, harus diintegrasi. Baik. Nah, sehingga kalau saya gambarkan begini CDF-nya. Di sini berapa? Antara -1 berapa? Berapa di sini tadi? CDF ya. 0. Kemudian naik sedikit-sedikit. Ketika sampai di 0 berapa harganya? Setengah. Naiknya begini saudara. Ini naik sesuai dengan fungsi apa ini? Ya dengan fungsi ini. Ya. Nah, ini saya coba saya gambarkan ini. Saya agak lupa, saya menggunakan software tertentu lah untuk gambar ini saudara. Karena gambar gini ya saudara isi satu-satu ya repot. Untuk gambarkan begini, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, dari sini 0, naik sedikit-sedikit. Ketika 0 dia setengah. Terus naik lagi sedikit-sedikit. Sampai di sini berapa? 1. Setelah itu berapa? 1. 1 terus gini ya. Baik, ada yang ditanyakan. Mau izin, Pak, kalau mau membuat grafik ini untuk cumulative function gimana, Pak? Maksudnya buat kalau kurva ini, ya ini digambarkan. Ini digambarkan dikasih X, saudara ya. Misalnya ini ya. Untuk X sama dengan ini 0 di sini ya. Untuk X sama dengan -1 berapa harganya, saudara lihat. -1 kan setengah. Ya. Lihat ini. Ya. Ini kalau -1 saya masukkan di sini berapa kan? 1. Betul. Ya, setengah. Setengah -1 plus setengah berapa harganya? 0. Loh, ini 0. Kemudian saya beri di sini, misalnya -0,5. Saudara masukkan, kan dapat titik-titik. Nanti sebentar saya gambarkan. Nah, tapi saya function yang ini udah relatif, masukkan aja kayak biasa, Pak. Oh iya, sudah. Kalau sudah berarti gambarnya ya ini gambarnya fungsi ini. Sudah, saudara masukkan aja. Ya, jadi saya buat begini. Ini gambar saya, ini minus. Nanti saya dapat titik-titik begini, saudara. Gini titiknya. Nanti saya lihat sedikit. Ini salah saya. Ini dia begini. Ya enggak apa-apa lah. Asal dia begini, gini ya. Nah, terus naik gini, saudara. Nah, ini dengan memasukkan, tetapi hati-hati ketika saudara masukkan yang di sini 0 sampai 1, dia berlaku yang ini. Jadi antara -1 sampai 0 berlaku fungsi ini. Antara 0 sampai 1 di sini berlaku fungsi yang ini. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, biasanya kalau di dalam ujian, kalau saudara saya minta gambar ini ya kira-kira saja. Beri 1 titik, 2 titik, ya, isi 1, 2, kemudian saudara kira-kira. Saudara tidak akan bisa gambarkan begini kalau tidak punya titik banyak, pasti. Tetapi kalau saya minta gambar, ya gambar skematis saja, secukupnya skematis. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Belum? Pak, berarti gambarnya tidak perlu pakai software ya Pak, kalau misalnya ada bayangan. Enggak, saudara kira-kira saja yang mirip dengan itu. Tapi kalau saudara punya pekerjaan rumah, lalu saudara ingin mencoba, tidak ada salahnya saudara. Karena software gambar gini kan banyak saudara ya. Iya Pak. Ya banyak software yang bisa menggambarkan. Sehingga saudara terus, ini kalau saudara bilang batas sampai sekian, diisi antara -1, biasanya software, kalau saudara beri persamaan ini misalnya seperti Wolfram itu ya, matematika Wolfram. Kemudian saudara tanya, masukkan ini, dia tanya batasnya berapa, digambarkan. Dia bisa superposisi langsung gambar seperti ini, saudara. Tapi tidak harus, ya tidak harus. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, termasuk batas-batas seperti ini, saudara, seperti saya katakan tadi, agak umumnya yang ini lebih kecil, kemudian yang, ya jadi begini, saudara, ini apa ini? Lebih besar sama dengan ini tidak, lebih besar sama dengan ini tidak, ini lebih besar sama dengan, mestinya begitu, ini tidak. Tapi tanda ini, saudara, tidak, artinya boleh ditawar lah, boleh ditawar. Untuk fungsi yang continuous. Karena untuk fungsi yang continuous, saudara tidak bisa mencari harga tepat sama dengan X. Sehingga dimengerti mestinya antara range. Maka itu nanti kita akan lihat satu distribusi yang setiap saat, kalau saudara menggunakan distribusi continuous untuk mendekati distribusi diskrit, maka saudara harus mengubah sedikit gitu ya. Jadi misalnya distribusi binomial, kemudian saudara ingin berapa? Umpamanya begini. Ya, nanti kita akan lihat. Saya melempar bola basket 120 kali. Kemungkinan suksesnya 0,2. Berapa kemungkinan saya dapat 38 kali?
atau lebih besar. Ini kalau saudara hitung dengan binomial kan agak repot saudara. Karena kemungkinan 38 ini kan berarti 38, 39, 40 sampai 120. Siapa mau menghitung seperti itu? Lebih kecil dari 38, saudara cari berarti 37, 36, 35, 34 sampai 0. Nah, kita dekati distribusi ini dengan distribusi yang lain. Nah, kemudian 38 ini pendekatannya karena dia tepat 38, itu bisa saya dekati tergantung arah. Apakah mulai dari 37,5, kalau saya ingin lebih besar arah ke sini, saya mulai dari 37,5. Karena untuk tepat 38 ini tidak ada. Karena untuk kurva yang kontinu itu tidak bisa garis begini, saudara. Untuk mencari luas itu butuh tebal, gitu. Butuh ketebalan. Saudara bisa mencari luas garis. Ini berapa luasnya ini? Bisa cari luasnya ini berapa? Enggak bisa. Nggak bisa kan? Saudara mesti tahu tebalnya berapa. Baru ada luasnya, gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, saya kira ini sudah yang terakhir. Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang kuliah chapter 6, saudara kerjakan pekerjaan rumah untuk chapter 6 sampai nomor berapa tadi? 36. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup? Mohon izin, Pak. Berarti untuk informasi ITS setelah hari Senin ya? Oh iya, nanti saya umumkan. Saudara jangan khawatir, pasti saya umumkan. Siap, baik. Untuk UTS nanti saya umumkan. Jadi nanti setelah Senin, apakah kita UTS-nya Kamis, atau mungkin untuk saudara supaya lebih siap, mungkin UTS-nya hari Senin berikutnya, gitu ya. Tidak apa-apa, saudara, karena kita ini seminggu bisa 2 kali, jadi tidak terlalu sulit. Baik, iya, silakan. Baik, ada yang lain yang ingin menanyakan, silakan. Baik, kalau tidak saya cukupkan untuk chapter 6. Saya pindah sekarang ke chapter yang lain, saudara. Jadi kalau di buku saudara ini adalah chapter CLT, chapter 11, ya. Chapter 11 tentang distribusi normal. Baik. Saudara sudah melihat gambar saya? Sudah, Pak. Jadi saya besarkan dulu sedikit. Nah, ini kita akan membicarakan tentang distribusi yang lain, yang dinamakan distribusi normal. Saudara pernah mendapatkan kuliah seperti ini, saudara, di kelas yang lain? Belum? Kelas lain kayaknya belum. Belum ya. Artinya tidak ada kelas yang membahas tentang distribusi normal. Karena pembahasan tentang distribusi normal ini di kelas bermacam-macam, saudara. Hampir semua yang mengolah data nanti akan bertemu dengan distribusi normal. Ini barangkali distribusi yang paling penting dan paling sering dijumpai. Nah, saya beri ilustrasi dulu, saudara. Anggap saja saya punya pohon mangga seperti ini. Ya. Nah, mangga saya ini perhatikan baik-baik. Dari pohon yang sama, jenis mangga yang sama, tumbuh di tanah yang sama, dirawat dengan cara yang sama, dan jumlahnya cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Karena saya ingin melihat variasi dari data. Dan kalau kita berbicara tentang variasi, yang jelas jumlahnya tidak satu. Karena kalau saudara jumlahnya satu, kemudian saudara bicara variasi, kontradiksi. Kok ada variasi kalau cuma satu? Nah, kalau dua bagaimana? Ada variasi, tetapi variasinya itu mungkin belum tidak representatif. Sehingga saya punya data yang cukup banyak, harus banyak. Berapa banyaknya? Nah, ini nanti ada jawaban khusus ya, spesifik. Berapa yang dianggap banyak? Tetapi untuk sementara katakanlah saya punya data yang cukup banyak, umpamanya kali ini saya punya buah mangga saya yang banyaknya 500. Nah, kemudian karakteristik yang ingin saya pelajari dari saudara masih mendengar suara saya dengan baik ini ya? Masih ya? Masih. Masih ya? Baik, oke. Saya punya ini
saya turunkan, saudara, karakteristik yang ingin saya pelajari adalah berat buah mangga. Karena karakteristiknya banyak, saudara. Jadi seperti contoh kita pada kuliah-kuliah yang lalu, untuk satu entitas, satu barang gitu, itu saudara bisa punya karakteristik kualitas yang banyak. Jadi kalau mangga ini saya bisa punya beratnya, saya bisa punya apa lagi yang lain misalnya? Siapa punya jawaban selain berat apa lagi? Volume, Mbak. Volume, selain volume apa lagi? Warna. Boleh, selain warna apa lagi? Gitu. Apa yang saudara tertarik? Misalnya kadar gula, boleh. Kemudian kadar air, boleh. Apa? Tekstur. Tekstur, boleh. Semua itu karakteristik yang mencirikan. Nah, saya kali ini tertarik pada berat buah mangga. Berat buah mangga. Saya turunkan mangganya, saudara, pada saat tertentu yang saya anggap representatif. Representatif itu kadang masih agak sulit sedikit, saudara, bahasa representatif itu. Karena saya harus mendapatkan pengalaman untuk mengatakan representatif. Jadi kalau saya tanya, apakah saudara ini representatif manusia Indonesia? Gitu ya. Apakah saudara ini representatif? Nah, itu tidak mudah, saudara. Mengatakan representatif itu tidak mudah. Tetapi yang jelas kalau mangga ini masih baru keluar pentilnya, kemudian umurnya 3 hari, 4 hari, saya tidak bisa mengatakan itu buah mangga. Nah, saya hanya bisa mengatakan buah mangga itu kalau dia sudah sampai pada kulminasi, titik kulminasi daripada pertumbuhan buah mangga. Nah, yang muncul pertanyaan, kapan kulminasi itu? Nah, ini mungkin sedikit, saudara, sedikit filosofis, saudara. Kalau saudara lihat. Jadi, segala sesuatu itu kalau saudara perhatikan itu umumnya begini. Dia tadinya tidak eksis, tidak ada gitu ya. Seperti manusia kan tadinya tidak ada. Kemudian dengan perjalanan waktu, ini pertumbuhan, dengan perjalanan waktu, ini waktunya, ini dia bertambahan. Tumbuh makin besar, makin besar, makin besar. Ini ya, anak kecil makin lama makin besar, saudara. Sel saudara makin berlipat, tumbuh. Tapi apakah ini tumbuh terus? Apa tumbuh terus? Tidak ada titik. Tidak ya. Nah, nanti kemudian dia melandai begini. Ini semua kurva kehidupan begini. Life cycle selalu begini. Dia melandai. Kemudian setelah melandai tidak tumbuh. Kemudian declining down. Jadi semua begini, saudara, di dalam hidup ini. Jadi tidak ada di dunia ini kurva gini, itu tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa begini. Kalau begini, saudara, ya apa sekarang? Saudara tambah karbon, besinya semakin kuat. Tambah lagi semakin kuat. Tambah lagi semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Nanti melandai begini, saudara. Kemudian malah tidak punya kekuatan. Tes, putus gitu aja. Nah, semua gini. Nah, sehingga di sini ini, saudara, saya menganggap dia sebagai titik kulminasi. Ya, ini umurnya. Jadi mangga saya umur sehari belum. Nah, saya kebetulan di rumah ini punya pohon mangga, saudara. Gimana saya tahu kalau mangga saya sudah siap? Nah, yang paling gampang, saudara saudara beri kesempatan peristiwa alamiah, saudara. Gimana peristiwa alamiah? Nanti akan ada kelelawar itu, saudara. Kelelawar yang datang. Kalau mangga saudara sudah mulai dimakan kelelawar, ya, karena mereka lebih ahli dari kita. Karena mereka mendapatkan ilham tertentu, saudara. Biasanya kalau saudara tidak punya ilmu pengetahuan, saudara dapat insting. Insting lebih kuat daripada reasoning. Bagi mereka yang sering punya reasoning, itu instingnya berkurang. Bagi mereka yang matanya tidak melihat dengan baik, umumnya pendengarannya akan lebih tanggap. Begitu. Sehingga kalau ini sudah mulai ada kelelawar yang mulai makan, berarti dia bertanda. Nah, saya turunkan mangganya ini, saudara. Saya turunkan, kemudian saya timbang. Kemudian saya buat kelompok. Ya, ini saudara dicek berdua sudah buat ini. Saya buat kelompok antara 100 sampai 110. Antara berapa, saudara? Antara 110 sampai 120. Kemudian saya cari berapa yang beratnya. Kenapa kok dikelompokkan? Karena supaya saya bisa menangkap pola. Kalau tidak ada kelompoknya, nanti saya tidak bisa menangkap pola. Nah, kemudian saya cari dan saya dapatkan distribusi seperti ini. Distribusi. Berapa mangga saya yang terletak antara 100 sampai 110? 50.
Berapa probabilitasnya? 50 dibagi 500 dapat 0,10. Jumlahnya masih sama dengan 1. Ada enggak yang di atas 160? Kali ini tidak ada, tapi nanti mungkin ada. Ada enggak yang di bawah 100? Tidak ada. Semua terletak di sini. Ini paling kecil 100. Ini paling besar 100. Kemudian saya gambarkan dan saya dapat gambar seperti ini. Ya, saya gambarkan histogram antara 100 sampai 110 dan saya dapat gambar. Baik. Ada yang ditanyakan? Afifa punya pertanyaan, Afifa? Belum, Pak. Christian punya pertanyaan, Christian. Halo. Tidak ada, Christian? Mafaza punya pertanyaan. Belum, Pak. Rofif, ada Rofif. Belum ada pertanyaan, Pak. Nah, saya punya gambar seperti ini, distribusi seperti ini. Baik. Nah, distribusi seperti ini diamati, saudara, pada berbagai fenomena. Orang sering kali melihat, saudara, distribusinya yang bentuknya begini. Ya, ini frekuensinya rendah, naik, sampai tertentu kemudian turun. Ya. Berbeda dengan distribusi yang saya punya tadi, saudara. Kadang ada yang turun terus, gini. Kadang-kadang ada yang rata, gini. Tadi ya, kalau saudara lihat. Bahkan tadi ada distribusinya yang bentuknya segitiga, gini. Gitu ya. Nah, ini distribusinya begini. Orang melihat, wah ini kok kelihatannya ada pola tertentu atau karakteristik tertentu. Kemudian kalau sekarang saya tambah datanya, saya tambah datanya jadi lebih banyak. Jadi ada jumlahnya sekian, kemudian dari 100 sampai 105. Katakanlah saya punya data yang jumlahnya lebih banyak. Saya gambarkan apa yang terjadi kemudian. Saya dapat gambaran yang lebih berpola, lebih punya pattern. Bentuknya seperti ini, saudara. Kecil terus naik, kemudian turun. Ya. Nah, kemudian orang mulai mencari. Kalau begitu mestinya kalau datanya ini saya banyakkan lagi, ini malah mungkin mendekati kurva kontinu seperti ini. Baik. Nah, sehingga orang mengatakan mestinya data saya ini berdistribusi seperti ini, dan ini diamati untuk berbagai fenomena. Jadi intelijensia manusia bentuknya seperti ini, gitu ya. Tinggi manusia bentuknya seperti ini. Karakteristik daripada berat buah mangga bentuknya seperti ini, gitu ya. Kalau ada pohon tebu, kemudian tanaman itu tingginya digambarkan nanti seperti ini. Ya, kalau saudara ambil beras gitu ya, kemudian saudara menggunakan apa? Menggunakan kaleng begitu ya. Kemudian saudara hitung jumlah beras di dalam kaleng itu, nanti saudara akan dapat distribusi semacam ini. Jadi ini diamati di banyak sekali fenomena. Sehingga orang mesti lihat, wah kalau begitu distribusi ini perlu dipelajari. Ya, kemudian ada orang yang pintar, saudara, yang mengatakan, wah kalau ini saya bisa cari persamaan ini distribusinya ini. Orang pintar ini sangat terkenal. Di dalam dunia matematik dia dianggap orang yang paling terkenal. Ada Archimedes, itu yang terkenal sebelum Masehi. Ya, ini bapak matematika. Kemudian ada yang bernama Gauss. Nah, tapi seringkali saudara, kalau orang-orang saudara, orang-orang ahli matematika dan sebagainya itu kadang-kadang orang-orang barat ini terutama kurang jujur di dalam melihat ini. Bahwa kalau ahli matematik itu mesti tempatnya di barat. Gitu ya. Sepertinya di timur ini tidak ada ahli matematika. Padahal sebelum Gauss ini sudah ada ahli matematika yang sangat terkenal dan punya kontribusi yang besar. Tetapi karena dia tidak muncul di dunia barat, filosofi misalnya, di mana filosofi? Itu dari Yunani. Nah, apa di Indonesia ini tidak ada filosof toh? Apa di dunia timur ini tidak ada filosof? Nah, tetapi seringkali kita tidak pandai membukukan. Dan mereka selalu mengatakan, oh wah ini asalnya gitu. Begitu. Nah, lupakanlah tentang itu. Nah, Gauss ini, yang bernama Gauss ini, kemudian menemukan persamaan. Dia bilang, kalau ini bentuknya begini, saya bisa cari persamaannya. Ini probability density function. Fungsi X-nya itu seperti ini. Agak bulat sedikit persamaannya. Tetapi walaupun bulat, sebetulnya dia hanya ditentukan oleh 2 parameter saja. Perhatikan, ini bukan parameter, saudara. Ya, ini bilangan
Pi 3,14 itu. Ini yang ditemukan Archimedes. Ya. Mengagumkan saudara ya. Jadi Archimedes punya lingkaran gitu. Kemudian lingkarannya diapakan saudara? Dibagi-bagi. Kalau ini ada kotak, ini berapa kali lingkaran ini? Terus dibagi lagi. Hingga dapat 22/7 itu. Mengagumkan saudara, dia bisa memperoleh itu. Betul-betul. Nah kalau sekarang bagaimana mencarinya? Ya bermacam-macam cara. Jadi Pi ini bisa dicari. Jadi bukan parameter. Mana parameternya? Parameternya adalah sebagaimana biasa yang sering kita jumpai ini X ini adalah random variable, ini X, ini random, harga X-nya tadi. Seperti fungsi X, ini X-nya saudara isi 1, 2, 0. Kemudian ada mu, ada sigma. Ini adalah parameternya. P ini adalah bilangan tertentu, E bilangan Abelian itu yang sudah ada nilainya juga. Nah, kalau digambar, fungsi ini digambar. Jadi ini pendekatan, saudara. Pendekatan terhadap apa? Pendekatan terhadap fungsi yang tadi itu. Jadi gambar-gambar ini, histogram ini, kalau didekati begini, kemudian dicari apa sih yang menentukan ini rata-ratanya. Kemudian kenapa kok ini di sini kok tidak besar ke sini misalnya. Nah itu ternyata ditentukan oleh dua buah parameter, yaitu yang satu adalah harga rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Ini persamaannya. PDF-nya seperti ini. Baik. Nah, kalau saya ingin mencari probabilitas, ini bisa seyogianya bisa saya integrasi. Karena ini continuous, saudara. Bisa saya integrasi. Hanya masalahnya, fungsi ini tidak bisa diintegrasi. Ya, fungsi ini karena integrasi itu kalau diferensial semua bisa didiferensial, tapi integral tidak semua. Ini tidak bisa diintegrasi. Sehingga apa yang dilakukan? Orang mencari cara lain. Ya, yang nanti akan kita diskusikan pada pertemuan kita berikutnya. Untuk sementara saya punya distribusi yang bentuknya seperti ini. Nah, distribusi ini punya sesuatu yang khas. Apa yang khas? Bentuknya seperti bel ini. Jadi kalau ada satu distribusi yang bentuknya seperti bel, maka dia bisa saudara asumsikan untuk sementara, gitu ya, karena kita harus hati-hati. Bisa saudara asumsikan dia adalah distribusi normal. Walaupun ada distribusi Poisson yang bisa berbentuk begini, tetapi untuk kondisi tertentu. Binomial yang bisa berbentuk begini, namun untuk kondisi tertentu. Tetapi kalau saya punya normal, dia selalu berbentuk bel seperti itu. Ya, kemudian dia simetris. Simetris relatif terhadap harga rata-rata. Jadi kalau ini rata-ratanya, simetris ke sini, ke kanan dan ke kiri, itu punya luasan yang sama. Artinya punya probabilitas yang sama. 50% ke kanan, perhatikan baik-baik ini ya, yang saya ceritakan ini. Karena biasanya setelah diceritakan ini, kalau diberi soal, seluruh kelas mesti salah. Begitu pengalaman saya bertahun-tahun. Setelah dijelaskan ini, nanti mesti saudara salah kalau tidak saudara perhatikan. Simetris terhadap apa, saudara? Simetris terhadap harga rata-rata. Sehingga kalau ditanyakan berapa kemungkinan data saya lebih besar dari rata-rata, 50%. Berapa yang lebih kecil dari rata-rata? 50%. Selalu begitu. Tidak peduli berapa harga rata-ratanya ini. Pokoknya ke kanan 50%, ke kiri 50%. Itu kalau dia berdistribusi normal. Bentuknya seperti bel, kemudian dia simetris terhadap harga rata-rata, yang berarti probabilitas data saya lebih besar dari harga rata-rata sama dengan lebih kecil dari rata-rata 50%. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mohon izin tadi konfirmasi, Pak. Silakan. Dua parameternya dia itu skewness sama average apa tadi? Bukan skewness, ini standar deviasi. Standar deviasi. Ini bukan skewness, standar deviasi dan harga rata-rata. Ya. Mu adalah harga rata-rata, sigma adalah standar deviasi. Baik, tidak ada skewness di sini, tidak ada, karena dia simetris. Yang skewness itu cuma ada di distribusi yang lain, begini. Tapi yang ini simetris.
Baik, ada yang lain silakan. Nah, kemudian apa artinya sigma? Apa artinya sigma? Saudara lihat gambar ini. Perhatikan gambar ini saudara ya, karena nanti di dalam soal saudara perlu konsep seperti ini. Mu1, mu2, mu3 artinya apa ini? Harga rata-ratanya apa tiga buah kurva ini? Mohon izin Pak, yang sebelumnya mungkin boleh tanya lagi Pak. Silakan. Silakan. Itu yang untuk nilai 68,26% sebenarnya itu berdasarkan apa ya? Apa itu nanti saya bahasin, Raffi. Oh, baik. Nanti saya bahas dari mana ini dan apa ya. Saya ke sini dulu. Dari mana ini angka-angka ini? Sekarang saya ke sini. Kalau saya punya mu1, mu2, mu3 ini artinya apa? Harga rata-ratanya 3 buah. Distribusi ini bagaimana? Harga rata-ratanya apa? Sama ya? Sama. Sama. Kalau sama bagaimana saya gambarkan? Ya saya anggap aja di sini. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tetapi sigmanya, standar deviasinya tidak sama. Apa yang terjadi? Kalau sigmanya semakin besar, sigma 3 lebih besar dari sigma 2, lebih besar dari sigma 1, apa yang terjadi? Kurvanya ini semakin landai. Ini. Ya, kalau sigmanya semakin kecil, dia semakin curam. Paham saudara? Lebih kecil lagi, dia semakin curam lagi. Kalau sigmanya sama dengan 0, cuman garis saja. Kalau sigma sama dengan 0 itu artinya data saudara bagaimana? Semuanya apa? Data saudara 1000 buah, semuanya apa kalau sigmanya 0? Semuanya persis sama. Semuanya sama. Nah, semuanya sama. Kalau data saudara sebanyak 1000, 10.000, semuanya sama, tidak ada sigma. Tetapi kalau ada yang tidak sama, ada sigma. Kalau perbedaannya semakin besar, sigmanya semakin besar. Kalau perbedaan kecil, sigmanya kecil. Tetapi walaupun sigma saudara sudah berubah, tapi tetap saja kurvanya tetap saja simetris seperti ini, ya. Dan di bawah kurva ini berapa probabilitas di bawah kurva? Kalau ini menunjukkan probabilitas, berapa probabilitas keseluruhan, saudara? 1. Yang ini juga 1, yang ini juga 1, yang ini juga 1. Itulah alasannya kenapa kalau sigma mengecil, puncaknya harus naik. Paham, saudara? Tidak boleh saya gambarkan di sini, tidak boleh saya gambarkan. Karena di bawah kurva luasannya harus sama dengan 1. Baik. Itu pengertian tentang sigma. Bagaimana tentang pengertian harga rata-rata? Harga rata-ratanya tuh semakin ke kanan, dijanjikan gitu, semakin ke kanan semakin besar. Saudara lihat sigmanya sama, sehingga bentuknya sama. Saudara. Sigma ini menentukan bentuk, ya, menentukan bentuk. Kalau mu ini menentukan posisi daripada harga rata-rata. Ini sigma, ini saudara lihat. Berubah sigma, berubah bentuknya, tapi rata-ratanya tetap. Kalau rata-rata ini menentukan posisi. Jadi di sini saudara lihat posisinya mu1, mu2, mu3, mu3-nya lebih besar sehingga dia bergeser dengan sigma yang sama. Nah, tetapi ada kalanya saudara, ini ada tadinya begini, kemudian berubah ke sini, dan perubahannya itu bukan cuma rata-ratanya, tetapi sigmanya juga berubah. Sehingga kalau situasinya seperti ini, berarti yang berubah tidak hanya rata-rata, tetapi juga sigma. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Mohon izin. Silakan. Ya. Kalau bisa dibilang standard deviation adalah sebaran terhadap rata-rata ya Pak? Oh iya, memang sebaran istilahnya standar deviasi itu bahasa Indonesianya sebaran. Betul. Sebaran artinya sampai seberapa jauh data itu menyebar. Kalau rata-rata itu sampai seberapa jauh data mengumpul. Datanya mengumpul di mana? Jadi saya kira dulu sudah pernah kita bahas tentang central tendency dan kemudian tentang spread yang ditunjukkan dengan sigma atau standar deviasi. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Saya izin tanya Pak. Silakan Harwin ya. Tadi kan jelaskan kalau grafik distribusi normal kan simetris ya Pak. Berarti nilai pada sumbu X-nya itu untuk min sama median itu sama ya Pak? Oh selalu kalau ini. Kalau ini ya. Yes, jawabannya. Untuk distribusi ini ya, median sama dengan min. Tapi untuk distribusi lain belum tentu. Kalau ini ya, kalau ini ya. Ada yang lain silakan. Maka itu ketika ada soal nanti saudara lihat ketika distribusinya bukan normal, rata-ratanya bisa tidak sama dengan apa minnya. Tetapi untuk distribusi normal sama. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan kuliah kita hari ini. Berarti besok tidak ada kuliah, saudara. Kemudian kita jumpa lagi insya Allah hari apa? Hari Senin. Baik, saya stop sharing. Assalamualaikum.